Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Prabu Anindito dengan nomor induk mahasiswa 25106111149. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, jadi kalau kita melihat dalam konteks Indonesia pada saat ini, Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan yang mengatur tentang HAM. Salah satu contohnya yaitu ada di UUD 1945, yang dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengatur lebih dahulu hak asasi manusia dibanding DUHAM ataupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu ada juga peraturan tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur tentang HAM juga, dan lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu tentang pengadilan HAM. Akan tetapi, meskipun aturan hukumnya sudah ada, namun fakta-fakta dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia itu masih belum terselesaikan secara tuntas. Salah satu contohnya yaitu adanya tragedi 1965 yang belum terselesaikan secara tuntas. Lalu ada tragedi Semanggi 1, lalu tragedi Semanggi 2, dan juga tragedi Talang Sari serta tragedi Petrus ataupun penembakan misterius. Yang dimana dari tragedi-tragedi yang saya sebutkan barusan, para pihak keluarga korban itu hingga saat ini masih belum menerima keadilan dari negara Indonesia. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia nantinya? Yang menurut saya, hal yang paling pertama ataupun hal yang paling krusial yang harus diperkuat adalah komitmen negara dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Karena sebaik apapun ataupun sebanyak apapun aturan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, kalau tidak ada kemauan dari pemerintah ataupun dari negara untuk menangani ataupun mengungkap fakta-fakta kebenaran tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, maka proses penyelesaiannya itu akan berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, perlu adanya political will ataupun kemauan politik yang nyata untuk menuntaskan berbagai kasus HAM yang selama ini belum selesai. Selain itu, perlu juga adanya koordinasi antar lembaga yang harus diperbaiki. Karena kita sering melihat adanya bahwasannya perbedaan pandangan antara lembaga itu akan mempersulit proses penyelidikan lembaga dari HAM gitu. Akibatnya proses penyelesaiannya menjadi terhambat dan juga berlarut-larut. Kedepannya kerjasama antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan lembaga terkaitnya itu harus diperkuat untuk menyatukan tujuan yang sama agar fakta-fakta dari pelanggaran HAM ini ataupun pengungkapan fakta pelanggaran HAM ini itu terungkap dengan sukses. Kemudian juga saya juga melihat bahwasannya masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini tidak hanya bergantung pada jalur yudisial ataupun jalur pengadilan. Ada juga pendekatan penting lain yang namanya pendekatan non-yudisial ataupun biasa juga disebut keadilan transisional. Karena keadilan transisional ini pada dasarnya tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga berusaha mengungkap kebenaran, memulihkan korban, dan juga memberikan kompensasi. Dalam banyak kasus HAM kalau kita temuin ya, itu yang sudah terjadi di puluhan tahun yang lama-lama seperti tragedi 1965, dengan cara non-yudisial ini ataupun pendekatan non-yudisial ini akan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu ataupun mempercepat proses penyelesaian pengungkapan fakta-fakta kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu akan tetapi bukan berarti jalur non-yudisial ini adalah jalur satu-satunya dan menggantikan proses hukum yudisial. Karena keadilan bagi korban-korban itu tetap menjadi hal yang paling utama ataupun tetap hal yang menjadi yang krusial. Oleh karena itu, pendekatan yudisial dan juga pendekatan non-yudisial itu seharusnya berjalan secara berdampingan agar tujuan keadilan, kebenaran, dan pemulihan hak-hak korban itu dapat tercapai secara seimbang. Dan terdapat beberapa hal lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan hak-hak korban yang seperti saya bilang pada sebelumnya. Kalau kita membahas pelanggaran HAM, seringkali perhatian kita tuh hanya tertuju pada kayak siapa sih pelakunya ya kan. Tapi
kita juga harus mikir kayak korban itu sebenarnya juga memiliki hak-hak untuk mendapatkan pemulihan, dan nggak hanya dari kita bertanya siapa pelakunya dan harus diapakan pelakunya, harus dibagaimanakan penghukuman si pelakunya, tapi kita harus juga melihat hak-hak dari korban. Nah, pemulihan hak-hak korban itu bisa berupa rehabilitasi, kompensasi, restitusi maupun pengakuan dari negara atas penderitaan yang mereka alami gitu, ataupun negara meminta maaf kepada keluarga-keluarga korban yang telah terdampak dari kasus pelanggaran HAM yang di Indonesia yang telah terjadi gitu. Selain itu, pengungkapan kebenaran juga harus menjadi prioritas. Banyak kasus HAM yang masih menyisakan pertanyaan hingga pada saat ini. Karena sebenarnya yang terjadi dan siapa pelakunya itu hingga sekarang itu masih belum bisa terjawab. Jika kebenaran tidak bisa diungkap secara jelas, maka akan sulit bagi masyarakat untuk memahami sejarah bangsanya sendiri ataupun sejarah HAM di negara Indonesia. Akibatnya yang ditakutkan adalah pelanggaran yang serupa itu akan terjadi kembali ataupun berpotensi terulang kembali di masa depan. Meskipun demikian, saya menyadari bahwasannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini tidaklah mudah, karena ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, entah itu dari keterbatasan bukti, entah itu dari peristiwa yang sudah terjadi di puluhan tahun yang lalu, yang sudah terjadi sangat-sangat lama, dan juga dari berbagai kepentingan politik yang terkadang itu mempengaruhi proses penegakan hukum gitu. Dan sebagai penutup, saya berpendapat bahwasannya masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini masih memiliki secercah harapan yang sangat besar. Dengan adanya komitmen dari negara, penguatan lembaga penegak hukum, pengungkapan kebenaran dari sang pelaku, pemulihan korban, dan juga partisipasi aktif dari masyarakat, itu akan dapat menyelesaikan ataupun mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Karena pada akhirnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan bangsa yang dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terkadang ditutup-tutupi. Dan juga dengan adanya komitmen dari negara, itu negara juga bersifat secara adil dan memiliki fondasi yang kuat untuk mendirikan ataupun menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan lebih kuat untuk membangun demokrasi negara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.